kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua J Dynasty episode ke-47. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Fang Han dan juga Xiaobei telah melakukan perjalanan mereka untuk menemui tempat dari Dark Sorcerer. Sedangkan untuk para pasukan dari Aula Fengxiang, mereka mendapatkan bantuan dari Sekte Qingyun, yaitu dengan adanya Sueqi yang akan membantu mereka. Dan kemarin juga Sueqi sempat berduel melawan Ping Er karena Ping Er yang membuat masalah dengan Aula Fengxiang. Sampai duel itu Ping Er bisa kabur dari sana karena ia juga merasa kewalahan menghadapi Aula Fengxiang dan juga Sueqi. Sedangkan untuk Xiaoyan kemarin juga telah mendapatkan tampilan baru bersama dengan Xiaobei dengan pakaian baru mereka yang terlihat Xiaofang semakin dewasa, tetapi Xiaobei terlihat seperti gadis muda lagi. Dan mereka kemarin sebentar lagi akan sampai ke tempat dari Dark Sorcerer, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan adanya seorang yang berada di tengah gurun dengan kondisinya penuh lemas karena ia membutuhkan air dan juga makanan untuk memiliki energi kembali. Orang itu sudah tidak sanggup berjalan lagi dan ia pun terjatuh lemah. Namun di saat orang itu berada di kondisi pesimisnya, tiba-tiba saja adanya kabut kegelapan yang menyelimuti orang itu, yang seketika orang itu berpindah tempat di sebuah hutan yang begitu menyeramkan. Dan di sana adanya si pria bertopeng misterius yang dulunya yang disebut dengan si kayu hitam. Dan orang itu ternyata tidak ditolong oleh si kayu hitam, justru ia menjadi pengorbanan dari si kayu hitam. Dengan si kayu hitam melahap tubuh dari pria itu, membuat pria itu pun lenyap. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Xiaofan dan juga Xiaobei, yang di sini mereka berdua telah sampai di tujuan mereka selanjutnya, yaitu kota Tianshu. Xiaobei tampak begitu gembira setelah sampai di kota Tianshu ini karena penuh dengan kenangan masa lalunya, dan juga Xiaobei melihat bahwasanya kota Tianshu tidak banyak berubah. Dan Xiaobei pun langsung bersenang-senang di kota tersebut dengan mengambil apapun yang ia mau di toko-toko. Sedangkan Xiaofan membayar semua barang yang telah diambil oleh Xiaobei. Suasana ini terlihat begitu romantis di antara Xiaobei dan juga Xiaofan. Bahkan di sini Xiaobei meminta seorang pelukis untuk melukis Xiaofan, tetapi dalam lukisan itu Xiaofan tidak tersenyum, membuat Xiaobei pun merasa tidak puas dan ia memaksa kepada Xiaofan untuk tersenyum dengan menariknya. Dan karena Xiaobei ini memiliki rupa yang begitu cantik, membuat orang-orang yang berada di kota itu juga jatuh hati. Mereka mencoba untuk menggoda Xiaobei dan mengajak Xiaobei berkencan. Mereka berdua mencoba untuk menarik perhatiannya Xiaobei dengan memamerkan kekayaan mereka berdua, tetapi Xiaobei tidak tertarik dan Xiaobei secara halus mengusir mereka dengan memberitahu bahwasanya ia memiliki suami, yaitu Xiaofan. Tetapi itu hanya sebuah alasan saja untuk membuat mereka tidak mengganggu dirinya lagi. Berpindah ke tempat dari Aula Fengxiang, sekarang Aula Fengxiang sedang mencari keberadaan dari senior mereka yang telah hilang, yaitu adiknya Suling. Mereka melakukan pencarian di penjara bawah tanah sampai pada akhirnya mereka menemukan sang senior tersebut, yang langsung dengan segera mereka pun langsung memberitahu informasi ini kepada senior Suling. Sedangkan di tempat dari senior Suling sekarang terlihat ia ternyata berada di kota Tianshu, sama dengan kota yang dikunjungi oleh Xiaofan dan juga Xiaobei. Tetapi di sini Suling telah mendapatkan informasi bahwasannya adiknya telah ditemukan. Dengan segera pun Suling meminta kepada Sueqi untuk mengambil tugas ini dengan menelusuri kota Tianshu, mencari keberadaan dari penyihir hitam, karena di sini mereka juga telah mendengar informasi bahwasannya adanya penyihir hitam di kota Tianshu. Untuk Suling dan juga bawahannya, ia akan kembali ke Aula Fengxiang untuk melihat adiknya. Kembali kepada Fang Han sekarang, Fang sekarang bersama dengan Xiaobei, mereka berdua telah berada di sebuah restoran untuk makan di sana. Dan setelah mereka mendapatkan meja, Xiaobei pun langsung memesan begitu banyak makanan dengan ia juga memilih-milih makanan yang dimakan oleh para pengunjung lainnya. Tetapi karena banyak sekali makanan yang dipesan oleh Xiaobei, membuat pelayan restoran juga kewalahan karena adanya bahan makanan yang tidak tersedia. Xiaobei pun mau tidak mau mengurangi pesanannya dengan hanya 3 pesan makanan saja, yaitu dengan salah satunya adanya makanan yang terbuat dari daging beruang hitam. Xiaofan pun bertanya informasi lebih lanjut lagi
Shobi mengenai beruang hitam yang dimaksud oleh Shobi itu. Shobi memberitahu bahwasanya daging beruang hitam merupakan makanan yang cukup lezat dan juga hanya ditemukan di kota Xinjiang. Dan jika diolah dengan digoreng maka rasanya akan begitu lezat. Mendengar hal itu pun seketika membuat Chauvin teringat juga dengan masa lalunya, karena Chauvin dulunya juga pernah menikmati makan bersama dengan keluarganya, yaitu di wilayah dari bambu kecil, alias waktu Chauvin masih menjadi murid dari sekte Qingyun. Setelah mereka selesai menyantap makanannya, Chauvin pun beristirahat sebentar di atas atap, tetapi dengan sekarang ia penuh pikirannya dengan overthinking, karena ia sangat berharap sekali si penyihir hitam yang akan mereka kunjungi untuk menyelamatkan Biao masih hidup. Tetapi Chauvin juga sedikit skeptis karena itu merupakan 500 tahun yang lalu. Chauvin sangat berharap-harap walaupun dirinya tidak bisa menemukan si penyihir hitam itu, setidaknya ia bisa menemukan catatan kuno dari si penyihir hitam demi bisa menyembuhkan kekasihnya Biao. Tetapi Chauvin masih tetap tidak bisa membuang pikirannya dengan overthinking ini, karena jika semua rencana yang telah ia persiapkan gagal, maka ia tidak tahu harus bagaimana lagi untuk bisa menyelamatkan Biao. Chauvin sudah berada di tepi jurang dan ini merupakan satu-satunya harapan bagi dirinya untuk melompat. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Chauvin melihat adanya sebuah bayangan merah yang begitu mencurigakan. Chauvin pun dengan segera mengikuti bayangan merah itu, sedangkan Shobi hanya melihatnya dari belakang bersama dengan Xiaohui. Dan ternyata bayangan merah tersebut merupakan para pasukan Aula Fanxian yang masih saja mengejar Ping Er sampai di kota Taishu ini. Dan di sana sudah adanya Suling bersama dengan bawahannya yang telah kembali untuk menangkap Ping Er. Ping Er pun bertarung melawan Suling sampai ia bisa menjatuhkan Suling. Tetapi di saat itu musuh utamanya Ping Er telah tiba, yaitu Xueqi, yang akan terjadinya pertarungan rematch di antara mereka berdua. Walaupun di kondisi yang pojok ini, Ping Er ini tak bosan-bosannya untuk bertindak imut dengan mengatakan, "Aku takut sekali dengan kalian. Apakah kalian tega menindas diriku yang merupakan seorang wanita lemah?" Namun Suling tidak terpengaruh oleh perkataannya dari Ping Er, yang tetap maju menyerang Ping Er. Pertarungan yang tidak adil pun terjadi dengan Ping Er sendirian melawan Suling serta Xueqi, yang tadi sangka-sangka Ping Er masih bisa menyimbangi mereka semua dan bahkan bisa melukai bawahannya Suling. Setelah itu pun Ping Er mencoba untuk kabur dari sana, dan di saat itu Chauvin tak disangka-sangka keluar membantu Ping Er dengan menghentikan Xueqi. Chauvin dan juga Xueqi pun sama-sama beradu serangan mereka masing-masing, yang sampai membuat peraduan di antara mereka berdua sama-sama terpental ke belakang. Takdir tidak jauh-jauh dari kedua insan ini yang akan saling bertarung kembali. Untuk Ping Er dan juga Suling, mereka berdua berpisah dengan Xueqi dan juga Chauvin dengan mereka berdua bertarung di dalam hutan. Senior Su mencoba untuk menyerang Ping Er menggunakan kekuatan apinya, tetapi Ping Er dapat menghindari semua serangan tersebut. Yang Ping Er juga menggunakan teknik cambuk pingnya, menghajar Senior Su bertubi-tubi sampai membuat Senior Su kewalahan. Namun Senior Su tidak menyerah, pertarungan di antara mereka berdua pun kembali berlanjut dengan begitu sangat sengit. Serangan mereka berdua saling beradu satu sama lain dengan kekuatan yang dahsyat dan juga pergerakan mereka berdua yang begitu lincah. Sampai pada akhirnya Ping Er menggunakan kabut pingnya untuk kabur dari sana. Tetapi Senior Su tidak akan membiarkan hal itu, dengan ia akan tetap mencari keberadaan dari Ping Er. Sedangkan untuk Chauvin dan juga Xueqi, mereka berdua masih belum bertarung dengan mereka berdua yang masih saling tatap-tatapan. Yang sepertinya di sini Xueqi dan juga Chauvin tidak ingin melukai satu sama lain. Bahkan di sini Xueqi telah memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya karena memang ia tidak mau melukai Chauvin. Dan mereka berdua saling mengingat dengan kenangan masa lalunya waktu terakhir kali mereka berpisah waktu pemburuan harta karun di tempat dari ular raksasa. Benar-benar di sini mereka berdua tidak adanya satu kata pun keluar dari mereka berdua, dan mereka berdua benar-benar hanya tatapan muka dengan tatapan begitu serius, dan cerita pun berakhir sampai di sana saja.
Seperti biasa, jika kedua orang ini saling bertemu, mereka berdua itu bawaannya ingin saling tatapan saja. Karena memang sudah bisa dirasakan bahwasannya Sueci ini jatuh cinta kepada Chauvin. Untuk Chauvin sendiri kayaknya masih setengah-setengah, karena Chauvin yang masih berfokus untuk bisa menyelamatkan Biao. Dan karena ceritanya sudah berakhir, kalau gitu pun kita akan bertemu lagi untuk cerita selanjutnya di minggu depan, pada hari Jumat malam ataupun malam Sabtu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!